warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinda Sribayaningsih, NIM 191011450129 dari kelas 08 TPLE 003. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah etika profesi yang diampu oleh Bu Intan Kumalasari, Eskom Mkom. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus cyber terorisme yang ada di Indonesia. Cyber terorisme adalah bentuk modernisasi dari terorisme konvensional di mana para teroris melakukan teknologi informasi, jaringan, dan komputerisasi atau internet sebagai media untuk melakukan kejahatannya. Bentuk-bentuk dari cyber terorisme dapat berupa penyebaran malware, pembajakan, hijacking, folding, ancaman-ancaman terhadap sistem komputer, dan serangan berantai. Terorisme cyber juga dapat didefinisikan sebagai penggunaan komputer, jaringan, dan internet umum yang disengaja untuk menyebabkan kerusakan dan bahaya bagi tujuan pribadi. Pelaku teroris cyber berpengalaman sangat ahli dalam peretasan, dapat menyebabkan kerusakan besar pada sistem pemerintah, catatan rumah sakit, dan program keamanan nasional lainnya, yang seringkali membuat negara menjadi kacau. Tujuan terorisme semacam ini mungkin bersifat politis atau ideologis karena hal ini dapat dilihat sebagai bentuk terorisme. Ada banyak kekhawatiran dari sumber pemerintah dan media tentang potensi kerusakan yang disebabkan oleh terorisme cyber. Dan hal tersebut telah mendorong upaya oleh badan pemerintah seperti FBI dan CIA untuk mengakhiri serangan cyber dan terorisme cyber. Ada beberapa kejadian besar dan kecil dari teroris cyber, seperti Al-Qaeda memanfaatkan internet untuk berkomunikasi dengan para pendukungnya dan bahkan untuk merekrut anggota baru. Di Estonia, sebuah negara Baltik yang terus berkembang dalam hal teknologi, menjadi medan pertempuran bagi teroris cyber pada bulan April 2007. Setelah perselisihan mengenai penghapusan patung Soviet PDII yang terletak di ibu kota Estonia, Tallinn. Kasus terorisme cyber yang akan saya bahas adalah penangkapan pelaku teroris cyber yang ditangkap Densus 88 tentang bom panci. Terdapat 4 pelaku cyber terorisme yang ditangkap Densus 88, yaitu Muhammad Nur Solihin alias Abu Hurairah, Agus Supriyadi, Dian Novi Yulia, dan Suryanto alias Abu Iza. Dalam kasus ini yaitu cyber terorisme berkedok jihad. Kepala Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian menuturkan bahwa saat ini jaringan kelompok terorisme menggunakan internet sebagai sarana perekrutan dan pelatihan anggota baru. Menurut Tito, untuk merekrut jaringannya, kelompok terorisme tersebut memilih bergerak melalui media sosial, termasuk dalam memberikan pelatihan membuat bom dengan panci. Ada istilahnya cyber terorisme atau cyber jihad. Mereka melakukan perekrutan dan pelatihan tidak lagi menggunakan fisik, melainkan online, ujar Tito saat ditemui di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, Rabu 21 Desember 2016. Selain itu, dunia maya juga digunakan jaringan kelompok terorisme untuk mendanai seluruh aksinya. Dana yang disalurkan menggunakan sistem Bitcoin atau satuan mata uang di dunia maya. Cyber jihad dianggap berbahaya karena masuk salah satu tindak pidana terorisme. Penyelidikan dan penangkapan terorisme yang dilakukan Densus 88 beberapa saat ini terakhir menunjukkan informasi jika pelaku melakukan teror dipicu oleh pengaruh internet. Sebelumnya, tim Densus Anti Teror Mabes Polri sudah menangkap 4 tersangka di Bekasi, Jakarta Timur, dan Karanganyar dengan menggagalkan upaya bom bunuh diri di depan Istana Negara. Kelompok tersebut berafiliasi dengan Jamaah Ansarut Daulah Khalifah Nusantara (JADKN)
pimpinan Bahru Naimin atau BN. Sebelum Densus 88 anti teror Mabes Polri dengan didukung Polresta Surakarta membawa bungkusan kertas warna coklat hasil dari penggeledahan di rumah terduga terorisme Nur Solihin di RT 08 RW 10 Griang Panjang, Kota Solo, Jawa Tengah, Minggu siang. Barang tersebut kemudian dimasukkan ke mobil yang kemudian meninggalkan lokasi itu sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Polisi melakukan penggeledahan rumah mertua Nur Solihin bernama Winarto selama sekitar 1 jam. Saat penggeledahan itu, Lurah Panjang Sarwoko turut menjadi saksi. Lurah Panjang Sarwoko mengatakan Nur Solihin menikahi Rinda atau anak dari pemilik rumah yakni Winarto. Dan dia menempati rumah tersebut sejak sekitar 1 tahun terakhir. Dia mengatakan Solihin tinggal di rumah tersebut bersama istri, anaknya, dan bapak mertua. Polisi menduga Nur Solihin dan Agus merupakan 2 orang yang perannya cukup penting dalam jaringan ini. Nur Solihin adalah orang yang diutus Bahru Naim untuk menerima dana dan merakit bom yang ditemukan di kosan Dian. Untuk menangkal fenomena tersebut, kepolisian telah membentuk satuan khusus bernama Cyber Army. Satuan tersebut memiliki tugas untuk melakukan pengintian, investigasi, penyamaran, dan penyerangan dunia maya atau cyber. Teknik cyber patrol ini sama dengan teknik di dunia nyata. Ada yang melakukan pengintian, undercover atau penyamaran, seolah-olah jadi bagian kelompok mereka, menggunakan berbagai akun media sosial dan ikut berkomunikasi, ujar Tito. Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan adanya kerjasama dengan Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menanggulangi radikalisme di dunia maya. Menurut dia, Kemenkominfo membuka akses yang luas terhadap aparat penegak hukum jika ingin melakukan operasi cyber pemberantas terorisme. Untuk melawan radikalisme, karpet merah diberikan kepada Kapolri, Kepala BNPT, dan Kepala BIN. Terorisme tidak pernah diberitahu bagaimana dan kapan teror akan dilakukan. Tindakan ini juga dapat dukungan dan akses luar dari Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk sejumlah lembaga dan memerangi penyebaran ajaran radikal di internet. Dan pelaku cyber terorisme yang ditangkap Densus 88 yaitu Muhammad Nur Solihin alias Ahu Hurroh berperan membuat sel kecil, membeli paku 3 kilo, ikut merakit bom bersama 2 DP, menerima kiriman uang dari Bahru Naim sebanyak 2 kali, mengantar bom panci dari Solo ke Jakarta bersama Agus Supriyadi untuk diserahkan kepada Dian Yulianovi, memperkenalkan pelaku lainnya kepada Dian, mencarikan kontrakan di daerah Bintara, Bekasi untuk tersangka Dian. Yang kedua, Agus Supriyadi berperan mengantar bom panci dari Solo ke Jakarta bersama Nur Solihin untuk diserahkan kepada Dian. Mengantar calon pengantin atau yang disebut dengan nama Dian untuk diturunkan di dekat objek vital nasional yang rencananya akan diledakkan bom pada pagi hari. Menyewa mobil rental untuk pergi ke Jakarta. Yang ketiga, Dian Novi Yulia berperan sebagai calon pengantin bom bunuh diri, mencari kontrakan bersama Nur Solihin di Bintara, Bekasi, membuat surat wasiat yang berisi pamitan untuk melakukan amaliyah, berkomunikasi intensif dengan Bahru Naim, menerima uang sebesar 1 juta rupiah dari Bahru Naim untuk kebutuhan sehari-hari di Jakarta. Yang keempat, Suyanto atau Abu Izzah berperan membantu merakit bom yang akan dibawa oleh Nur Solihin dan Agus ke Jakarta.
untuk disampaikan kepada Dian. Siapa Bahrun Naim? Muhammad Bahrun Naim alias Anggi Tamtomo alias Abu Rayyan merupakan ex-narapidana kepemilikan senjata api dan bahan peledak. Naim ditangkap Detasmen Khusus 88 Anti Teror Polri pada November 2010. Sebagai barang bukti dalam penangkapan itu, Densus 88 menyita 533 butir peluru laras panjang dan 32 butir peluru kaliber 99 mm. Pembuatan bom dipandu Bahrun Naim, pantolan ISIS asal Indonesia yang memanggul bedil di Suriah. Bahrun Naim dikabarkan telah tewas pada akhir Mei 2018 dalam sebuah serangan udara pesawat Amerika Serikat. Solusi pencegahan untuk terorisme cyber, yaitu para remaja dan anak muda yang notabene adalah pengguna internet terbanyak dihimbau untuk melakukan filter sendiri terhadap informasi yang tersebar agar tak mudah terjerumus ke dalam ranah terorisme. Menurut saya, dengan zaman yang makin berkembang sebagai salah satu pengguna internet yang notabene tidak pernah lepas dari hal berinternet, sebaiknya kita harus waspada dan mawas diri dalam bermedia sosial. Carilah informasi yang valid atau fakta yang benar jika terjadi suatu peristiwa atau kejadian, bukan hanya sekedar berita bohong belaka. Waspadalah akan orang-orang yang mencurigakan di lingkungan sekitar, dan pastinya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa dilindungi dari segala mara bahaya. Amin. Sekian penjelasan dari saya mengenai cyber terorisme. Jika ada kata tutur kata yang tidak pantas, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan semoga hari ini menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.